Makasih Kak Bagus udah mau ngobrol bareng kita. Ya, boleh. Gimana? Ya, aku sebenarnya ngelihat tahu tentang Kak Bagus secara nggak sengaja karena ngelihat ada reels di Instagram yang Oh promoting ya, kayaknya pameran terbarunya Kak Bagus ya, waktu yang iya. pas Lebaran kemarin gitu. Masih sih sampai sekarang sih, minggu ini minggu terakhir sampai sampai tanggal 28 hari terakhir. Aku bisa kasih pas lagi di galeri juga bisa kasih tunjuk sebentar gimana pamerannya. Oh iya, Jadi boleh banget. memang tadi pas lagi ada meeting terus lanjut aja deh biar langsung kalian gitu. Ya, bisa deh. Ah, ini dia Wow. semuanya. Ya, ini semua yang inputnya dari tanaman. Dari Oh, tanaman ini, terus dia yang matanya berubah-ubah. Ada 5 mata 5 orang, terus dia ganti-gantian yang pilih mata itu si tanaman ini. Jadi dia yang kontrol image sama animasi apa yang keluar. Ada mata satu, ada dua, jadi kalau dari kita masak kita bisa lihat 2 mata gitu loh. Mata kiri, mata kanan. Ini yang mungkin sih suka ada di reels ada ini banyak yang post ya karya yang pamerannya di Brisbane tahun 2021 kalau salah. Tapi dipamerin ulang lagi di Indonesia karena biar audiens Indonesia juga bisa lihat ya. Ini untuk waktu itu untuk Asia Pacific Triennale di Brisbane. Ini mata satu lagi. Yang ini juga tanaman juga. Tanaman ini yang ngatur. Ya. Ini pakai kayak ion-ionnya tanaman ya? Pakai biofeedback namanya ya. Nah, jadi ion-ion yang dalam tanaman ditangkap terus dia ngegerakin elektronik ini. Dia milih nanti. Ya. Kemarin ada senior yang buat project mirip gitu juga di kampus. Keren sih. Ya emang cukup banyak yang pakai karena emang open source ya, tapi emang aplikasinya beda-beda tiap orang. Mostly itu kalau di senior pakai apa? Mostly banyak jadi synthesizer sound gitu nggak? Iya, kalau dia punya touch base. Jadi pakai konsep kalau daunnya dipegang, ionnya ke disrupt, habis itu ada keluar efek suara habis diproses di Arduino gitu. Tapi kayaknya yang lebih simple sih, tapi mirip. Itu emang fungsi aslinya aja itu jadi itu semacam kayak MIDI device ya. Jadi kalau di Arduino kita bisa pasang ke macam kayak ke synthesizer aja, kita bisa jadi play chord juga sih di seperti synthesizer. Tapi ini diubah lagi aja, jadi fungsinya nggak sebagai synthesizer tapi lebih buat trigger bagian-bagian dari karya. Ini yang satu lagi yang namanya oksigen, tapi disambung lagi dikontrol lagi sama tanaman. Jadi semuanya DIY bikin mesin oksigen juga. Terus ada lampu-lampu dan mineral di dalam tabung-tabung ini. Berapa lama itu bikinnya, Kak? Video ini orangutan ini yang dibikin pakai asid nikel, cairan pelapis nikel gitu. Jadi bikin patung orangutan dilapis sama nikel. Ini berapa lama totalnya? Mungkin 1 bulan, 2 bulan lah ya total buat produksi semuanya. 1-2 bulan. Ini tapi kakak independen atau ada tim ya untuk bantu bangun? Kalau arsitektur globalnya sih sendirian. Maksudnya ini cara bikin arsiteknya
karyanya tuh aku sendirian, tapi ada tim yang bantu kayak programming, terus ada yang bantu rangkaiannya juga gitu. Tapi dari cara ngebangun, cara ngerakit semuanya yang ngedesain aku sendirian sih. Gitu. Kayak dibantu sama teman-teman yang bisa kayak ini kan programmingnya ada programming digitalnya nih, terus ada ini dari benda analog terus ngaruhnya ke sini gitu. Jadi kalau aku ambil batunya gitu, dia gambarnya udah hilang aja. Wah, Dari sini kan. Terus dia ambil jarak sensor aja dari batu ini. Nanti balik lagi, ntar akan ada balik ke posisi batu. Kayak gitu. Arsitekturnya aku yang bikin, tapi beberapa programming juga dibantu sih. Soalnya kalau semua sendirian juga capek juga. Tapi yang ini mostly juga sendirian, tapi yang sendirian tuh ini sih waktu itu semuanya sendirian ngerjainnya. Itu cukup waktu untuk ngerjain semua sendirian, nggak pakai asisten sama benar-benar nih dari awal ngerjain sendirian. Nah ini yang lainnya udah mulai kayak habisan bensin, kayak butuh bantuan kayak gitu. Iya, tapi kan udah tahu cara kerjanya kayak gimana gitu. Udah tahu cara kerjanya gimana dan bikinnya gimana, terus tinggal kayak tolong bantu di sini dong, terus kita tinggal ada yang salah kita cek, ini salah di sini. Jadi mostly semuanya paham sih tentang pengerjaannya dan bagaimana bikinnya gitu. Jadi nggak selepas order sama orang bikin terus pas rusak nggak bisa benerin kayak gitu, nggak bisa sih. Jadi cenderung kalau ada ini berapa kali ada problem juga sama karya, jadi dari remote dari galeri nelfon ini gimana benerinnya, ya udah ini yuk video Zoom call jam 5 sore kita ambil benerin. Ya udah jam 5 sore Zoom call, terus ya akhirnya bisa dibenerin online aja karena tahu juga sih problemnya, mungkin problem sini cek dulu troubleshootingnya di mana aja gitu. Ya kalau ada pertanyaan silahkan ya. Udah dapat tulisannya belum sih? Tulisan pamerannya udah dapat belum ya? Dari Roh Project. Belum dapat. Nanti aku minta share deh ya dari mereka. Share buat dibaca juga tentang pameran ini. Aku waktu lihat iklannya di Reels itu aku kayak sedih gitu karena ya ampun jauh harusnya pengen lihat karena itu menurut aku. Karena di London ya? Iya. London banyak lebih bagus kok. Kalau bagus backgroundnya apa ya? Aku backgroundnya seni patung. Seni patung, terus self-taught, belajar sendiri setelah lulus, belajar sendiri elektronik, otodidak aja sih, by doing. Terus ya terus-terusan aja udah berapa 15 tahun terus-terusan sampai sekarang ya, dari 2008 sampai 2024 tuh berapa tahun ya? 16 ya, sekitar 15 tahun lah ya gitu. 16 ya. Iya. Sekitar gitu. Aku dengar Kak Bagus sudah pernah exhibition di luar Indonesia juga kan ya? Kayak aku sempat lihat juga di Singapura kalau nggak salah kan. Di London juga udah pernah 2 kali sih. Tahun 2016 sama 2020 sebelum COVID ada pernah 2 kali. Kalau di compare kalau misalnya kakak comparing antara gimana antusiasmenya yang di luar atau yang di dalam negeri itu kakak gimana tuh? Beda ya, kalau di dalam negeri mungkin mostly tujuannya pada pengennya buat sampai selfie ya, foto-foto kayak gitu-gitu loh.
Jadi ngelihat karya nggak sedalam apa yang pengen kita sampein gitu. Kita sampai menarik ya visualnya gitu. Tapi kalau di luar dia lebih kayak coba gali lebih ke dalam gimana sih konsepnya seniman ini dibandingkan visualnya gitu. Jadi emang kalau London emang lebih advance ya, masih audiensnya gitu. Untuk apa namanya, untuk kayak presentasi depan publik mereka juga kayak cukup kritis sih mereka. Jadi kayak udah cukup, udah jelas sih, yang masih ada pertanyaan nama lagi. Oke. Nggak bisa segampang itu ya. Ya, apa yang bikin kakak terinspirasi gitu kan? Awalannya dari pematung gitu kan, dari seni patung, kemudian ya apa yang bikin kakak akhirnya yang pasti dari seni kan pengen tetap ada di seni. Terus salah satu kelemahan di patung yang aku nggak suka tuh kayak pas kita beres bikin patung kan butuh waktu ya, kayak 5 bulan 6 bulan bikin waktu tuh. Pas udah beres tuh dia tuh statik aja, diam gitu di patung. Terus udah nih gitu. Terus kadang-kadang buat bikin patung tuh nggak tahu kapan enggaknya gitu loh. Jadi kita harus tentuin itu juga. Ini udah beres. Tapi kalau udah beres ya udah, dia diem aja, si patung itu statik, diam gitu, monolit ya. Enggak buat saya buat ekspresi kayak gue lama kerja capek terus mau diem doang itu. Nih kayak butuh satu yang lebih menantang daripada cuma diem. Pengennya pas sudah jadi masih ada keberlanjutan gitu. Terus tahun 2008 itu ada seniman namanya Ujino dari Jepang, pameran di Bandung. Lebih ke grup show seniman Jepang, tapi karya-karya dia kinetik dan sound tuh. Terus masih kuliah kan, udah deh habis lulus mau coba bikin kayak ginian deh gitu. Jadi pas kuliah ya lulus aja sih, benar-benar cuma kayak nggak pakai embel-embel yang aneh-aneh, lulus sebagai pematung udah gitu, bukan sebagai seniman atau apa. Terus lulus sebagai pematung, ya udah coba ngulik yang lebih di luar yang pernah dilakuin di patung. Jadi udah coba elektronik deh pelan-pelan. Susah banget, gagalnya banyak soalnya. Gagalnya super banyak. Terus depresi pasti iya gitu. Tingkat depresinya tuh sampai dari yang sampai depresi banget, sampai udah sekarang sih bisa dibilang udah mati rasa sama depresi ya. Kalau ada yang rusak ada apa-apa, tenang aja, ya udah ntar bisa kok dibenerin. Kok telepon aja ntar gue bisa benerin. Awal-awal kalau ada rusak itu pasti panik, cari benerin harus. Tapi sekarang udah, kalau ada yang rusak, kalau ada apa-apa, ya udah ntar telepon aja jam 5 sore ya, ntar kita zoom call, kita benerin kayak gitu. Ya udah sampai sesantai itu gitu. Udah mentok ya, Pak? Udah mentok, udah rasanya udah nggak ada lagi gitu. Ya udahlah, ngapain dibikin panik. Itu mah nggak usah, tinggal tungguin aja, ntar bisa dibenerin kok. Nah, itu kayaknya bisa jadi ya, buat aku sih Kak sekarang. Apa? Makasih, itu bisa buat tips buat aku sekarang. Panik ya. Kalian belajarnya apa sih? Untuk aku belajarnya kreatif robotik. Untuk Vinola. Kreatif robotik. Ya, untuk Vinola dia belajar interaktif. Di mana? Kelasnya namanya Interaction Design Arts. Jadi, tapi kan interaksi bisa banyak hal ya. Jadi dia di kelas tuh banyak yang beda spesialisasi lah. Tapi di encourage untuk explore semua format interaksi. Jadi kita ada explore dari yang physical interaction pakai kayak interactive sculptures sampai kayak digital interaction. Jadi termasuk ada kelas Arduino, kelas kayak sensor-sensor, dan ada projection mapping. Makanya alhasilnya semua orang punya project yang skalanya beda-beda dari profesional banget. Kampusnya di mana sih? University of the Arts London, UAL. Oh, iya. Ada itu gimana kalau ini? Ya. Kenalnya teman dosen tapi di Goldsmith, makanya nggak. Oh iya. Kalau juga ada kenalan teman
jadi Goldsmith. Tapi kalau University of Art London itu gimana lokasinya? Kita ada banyak kampus, jadi banyak Kampusnya kampus gimana? yang spesialisasinya beda-beda. Contohnya kayak Jadi saya pindah-pindah ya gitu ya. iya, jadi saya punya Pindah London lokasi. College of Communications di Elephant and Castle. Tapi si Tessa punya Camberwell, CCI, Creative Computing Institute. Wah, nggak pernah ke daerah-daerah itu di London ya. Tapi mungkin Kak Bagus pernah dengar CSM, Central Saint Martins, Central Saint Martin tahu ya. yang paling terkenal. Tapi itu juga di bawah UAL. Jadi UAL punya banyak Oh kampus. itu ya. Iya, CSM. Oke. Nice. Bagus lah. Seru sih London mah. Seru banget. Suka banget sama London. Cuma hal aja gitu. Iya. Berarti kakak juga udah, maksudnya berarti udah lama banget kan kakak ini udah dari zaman sebelum AI bisa ngoding tuh kak. Aku zaman AI belum ngoding, aku masih juga nggak pakai AI ya. Aku masih semuanya pure analog gitu loh. Karya-karya awal benar-benar kayak pakai elektronik simple, semuanya tanpa coding, tanpa apa-apa. Emang awal-awalnya berkarya pengen semuanya kayak oke, mau sampai 20 tahun ke depan mau pure analog, tapi ternyata capek sih, makin terlalu kayak gitu, pengen di analog tuh kayak beban tuh makin tinggi. Ngapain sih selalu bersikukuh tetap di analog? Ya kan capek banget ya, banyak pakai komponen elektronik dan semuanya basic ya. Kalau ada apa-apa, kalau komponennya masih ada, kalau nggak ada kan juga ya. Sedangkan sekitar tahun 2017 ya, kayak ini mau diperkenalkan sama digital teknologi digital gitu loh. Ini bisa mempermudah nih daripada ribet semuanya analog, panduan digital akan mempermudah kinerja berkarya gitu. Dan ya udah, benar juga, benar-benar cukup ngeringkes cara kerja sih yang harusnya yang kalau pakai full analog itu komponen listrik tanpa AI gitu jadi sangat lambat, sangat mahal juga. Ini juga cukup membantu sih. Apalagi sekarang enaknya ada AI, kayak coding Arduino kan kita bisa nanya pakai ChatGPT ya. Kalau ada yang fail dulu benar-benar sendiri terus sering gagal kan ya gitu. Gimana ya codingnya, terus banyak baca forum kayak gitu, terus akhirnya sekarang pas ada ChatGPT lumayan bantu banget sih itu. Jadi kita dikasih hint awal kan ya untuk coding, hint awalnya ini udah bisa dapat hint awal. Habis itu tinggal kreatifnya kita aja modifikasi coding yang dikasih mereka gitu. Yang aku lakukan juga sekarang juga rata-rata gitu sih. Jadi open source, ada blueprint, dia ngasih codingan semuanya, tapi kita lihat nggak mau codingannya nggak mau sesuai sama si owner aslinya nih, coba kita ubah sesuai yang kita butuhin. Berhasil nih, bisa, ya udah. Berarti itu ya apa namanya? Tech supportnya gimana ya? Misalnya kalau ada komunitasnya kalau misalnya cuman pengen tahu kalau di Indonesia misalnya ada butuh bantuan dengan project-project gitu, ada komunitas yang bisa support nggak atau bantu gitu? Ada sih, ada banget. Maksudnya kayak teman-teman programming, ada mereka, dia ada kayak, karena teman ada namanya Koun itu, dia ngeprogram karya-karya di pameran ini gitu. Terus kemarin dia juga cukup buntu, ada satu hal dia buntu dengan Arduino karena dia nggak berhasil ya, gue ngirim data ke Arduino via komputer gue gitu, selalu macet di tengah jalan. Akhirnya dia panggil community ya, dia anak-anak komputer datang malam-malam ke pameran bantuin coding gitu. Terus ternyata problemnya bukan di Arduino atau di apapun itu loh, ternyata problemnya ada di listrik bangunan. Jadi kayak ada interference listrik yang terjadi di
di perangkat mengakibatkan perangkatnya jadi malfungsi gitu. Jadi kayak ya ini mah mau dimiliki berapa kali codingnya juga nggak akan benar. Soalnya dari salah satu sumber listrik di bangunan ini bikin jadi problem gitu. Jadi kita udah kayak gitu ya kita nggak bisa maksain dong. Ya udah mau harus benerin listrik bangunan dulu dong. Baru bisa lanjut lagi gitu loh. Soalnya keluar listrik dari komputer cukup besar pas ketika kalau di London pasti nggak akan ngalamin deh, tapi pas kalian balik ke Indonesia terus ngerjain project gitu, terus juga, aduh, listrik bangunannya nggak bagus aja, pasti langsung kok nggak jalan ya karyanya gitu tuh mungkin banget gitu, karena ya kita kan rada sembrono juga bikin bangunannya kadang-kadang nggak banyak yang ada masalah di korup atau ada apa-apa gitu, jadi ya udah nggak bisa aja pokoknya intinya. Terus masa kabel USB nyetrum banget gitu masuk ke dalam, ngasih dari komputer USB ke Arduino tapi ngasih strumnya gede banget gitu, bisa nyala sendiri gitu. Kok bisa nyala sendiri sih Arduino-nya padahal belum dicolokin apa-apa gitu. Jadi kayak ini udah nih, udah one problem manusia deh gitu. Harus ya kayak gitu, jadi kita harus kayak ya jungkir balik aja lah, mikir gimana caranya gitu. Fleksibel. Tapi ya nggak susah sih, maksudnya masalah-masalah listrik kadang-kadang kayak kalau kita punya cukup waktu dari awal kita bisa ngatasinnya pakai UPS sendiri gitu loh. Jadi sebelum ke komputer kita harus pakai UPS dulu, jangan langsung ke listrik. Terus hal kayak gitu. Tapi kemarin udah tinggal kayak 1 hari 2 hari udah kayak nggak mungkin, jadi ya udahlah dikorbanin aja gitu. Ya nggak usah panik sih, ya udah memang nggak bisa gitu. Tapi pengambilan tenggat waktu itu penting juga sih. Misalnya kayak ada project, jangan mepet-mepet amat 5 hari nih kita mulai masuk nih gitu. Kalau bisa 10 hari sebelum, jadi kalau ada apa-apa sama listrik atau ada apa-apa sama device masih ada spare. Tapi enaknya Indonesia ada si Tokped itu loh ya. Kalau di London ada nggak yang bisa kalau ada apa-apa sehari nyampe itu, ada nggak sih? Ada sih, tapi kayak ada langganan, iya Amazon Prime, tapi harus langganan per bulan itu kita. Itu bayar lagi. Dapat, iya bayar lagi. Iya, ya kayak kayak di Jepang juga gitu, nggak ada yang bisa sehari. Kebiasaan Indonesia kayak, aduh rusak langsung beli. Pas ada proyek waktu di Jepang kayak, aduh rusak, ya udahlah. Bisa juga gitu. Bagus juga tuh buat catatan kita, Vin. Untuk dari kakak sendiri, kalau misalnya di Indo tuh kan kita apa ya, mungkin anak-anak Indonesia rata-rata masih mungkin belum terlalu familiar ya dengan creative computing kayak gini gitu. Kakak sendiri gimana sih ngadepinnya untuk? Karena kan kalau aku kan pakainya emang buat kebutuhan sendiri ya, creative computingnya nggak diaplikasiin buat orang lain, jadi ya nggak ada masalah juga sih, nggak pernah ada masalah selama apa yang aku mau tercapai gitu tujuannya gitu. Tapi ya biasanya kok tapi berapa kali ada project juga ya, kayak project yang orang pengen order gitu lah, aku kayak ini mau bikin kayak gini dong. Di waktu yang paling sulit terakhir sih dia mau bikin instalasi lampu wireless, budget kecil, terus nggak mau berantakan, mau bersih banget gitu. Jadi kayak aduh ini gimana ya gitu. Terus ya mau tuh nggak mau pakai cara-cara hacking ya, jadi harus belajar Python kayak gitu loh. Jadi Python terus pakai wifi rumahan biasa buat ngirim data ke lampu. Terus ternyata ada limitnya. Terus kenapa sih gue bikin coding 10 lampu nggak bisa nyala 8 gitu, cuma bisa 8 sama 7. Ternyata emang ininya juga routernya maksimal cuma bisa handle 10 channel wifi, jadi jadi kan kayak
gimana ya gitu. Jadi ya, beli lagi, router lagi, double routernya. Jadi bisa jadi 14 kayak gitu kayak cara-caranya gitu. Emang harus puter otak aja sih. Tapi ya tetap lebih murah daripada kita harus misalnya harus pakai DMX terus DMX ya harus yang wireless dan lain-lain tetap lebih mahal sih. Karena perangkatnya aja kayak total cost dari perangkatnya udah bisa sampai 50 juta lebih gitu. Padahal ini cuma buat window display yang simple. Jadi nggak bisa segitu costly-nya. Itu kayak gitu-gitu butuh creative coding sih dan juga jangan lupa pengaplikasiannya juga itu dibutuhin loh, maksudnya kayak codingnya bisa, kadang-kadang ada yang teman codingnya pintar banget tapi dia nggak kebayang aplikasi buat apa ya gitu ya, jadi gue yang harus kasih cobain deh pasang ke sini bisa nggak, terus dia berhasil, bisa dong, oke. Dia secara coding Python pintar banget tapi dia nggak punya masalah gitu loh, dia butuh masalah jadi kadang-kadang kontak cari ini mau bikin cari problem dong buat di coding pakai Python gitu. Oke, coba ya apa ya ini bisa nggak bikin ini, terus jadi gitu, jadi diskusi juga gitu. Itu jadi kolaborasi yang bagus sih Kak, karena ada Jadi kolaborasi, iya lebih kayak gitu juga gitu. Kadang-kadang ada yang bisa banget codingnya tapi nggak bisa kayak ada, kalau aku kan ngertinya kayak arsitektur instalasi ya, jadi wiring semua komponen apa yang dipakai, relay dan semuanya, microcontroller, tapi kan codingnya nggak terlalu canggih ya gitu. Jadi aku bikin arsitekturnya terus udah jadi beres semua, teman yang masuk masukin codingnya gitu. Jadi enak gitu. mantap. Soalnya Apakah dia juga disuruh. Kenapa? Lanjut aja Kak. Ya, tapi kalau dia dikasih problem seperti aku yang kasih ini suruh wiring, dia pasti nggak bisa gitu. Ini kabelnya kemana lagi? Lu kemana lagi? Nyolder dan lain-lain, dia nggak bisa. Tapi pas dikasih masalah buat codingnya dia bisa nyelesain masalah yang aku bikin di komponen gitu. Jadi emang harus kerja sama sih kayak gitu. Iya, setuju. Kayak semacam kayak tim lab kayak itu kan tim besar ya gitu. Mereka nggak kerja sendirian. Terus banyak sih kelompok apa namanya creative technologies ya yang kerjanya pakai tim ya. Ini common practice gak sih Kak untuk kayak di kalangan seniman ini untuk kayak kreatif teknologi ini, apakah Kakak bisa bilang ini udah mulai common di antara yang lain? Tergantung senimannya ya, nyampe, kalau di aku sih udah common banget, buat cara aku pribadi udah common practice, tapi buat soalnya yang praktis berkarya kayak aku aja nggak banyak ya gitu ya, makanya nggak bisa bilang common practice atau nggak, tapi ada teman-teman yang kenal juga yang juga kayak digital native kayak gitu, mereka udah common banget masalah creative technologies kayak gini gitu, mereka udah kayak dipanggil keluar buat project-project keluar juga udah ada, dan mereka kan company base ya, maksudnya lebih ke project base. Aku kan seniman, jadi aku kadang-kadang nggak terlalu peduli sama outputnya kayak kabel berantakan apa-apa, aku bebas ya gitu. Tapi kalau kayak digital native dan lain-lain yang mereka benar-benar harus dituntut sama klien harus rapih gitu, harus jadi satu produk gitu. Jadi mereka dalam bentuk tim gede karena mereka harus kayak siapa yang desain di sini, siapa yang desain CD casingnya, siapa yang desain software di dalamnya gitu, mereka bagi-bagi gitu. Kakak ngerasa ini nggak sih ada kemungkinan gitu untuk seni yang Kakak jalani sekarang ini menyerebak ke, maksudnya mulai dikenal dan ada harapan gitu nggak, kayak mulai dikenal dan dicari mungkin sama orang Indonesia, karena mungkin mediumnya juga kan
kayak Kakak bilang tadi kalau patung mungkin ya dia diem gitu, habis apa Nah, dia statik. Tapi dengan adanya integrasi sama teknologi ini kan bisa kayak tadi yang kayak Kakak bikin yang mata itu aku suka banget ada ya. sih, ada banyak yang tertarik sekali ya sama praktek yang aku lakuin. Terus apa ya? Tapi kadang-kadang kayak mereka selalu concern mereka itu maintenance ya, sisi maintenance ya. Jadi kayak ini gimana nih Mas gitu. Kalau jadi dibikin nih maintenance gimana, ya udah maintenance pasti sama aku Bu gitu. Bla 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 bla, pasti ngobrol kayak gitu kan. Terus costnya juga pasti kadang-kadang kayak waktu itu aku pernah di Mas aku mau bikin full kinetic wall nih Mas, dikasih video kayak gitu ya, semua di programmable, kamu bisa nggak Mas bikinnya gitu. Terus lihat ada beberapa orang kasih blueprint, bisa nih, bisa bikinnya gitu. Terus aku kasih kayak quotation gitu ke mereka, kayak mereka nggak percaya sama harganya gitu, kayak mahal banget sih Mas gitu. Ya ini aku kasih, ini baru kayak waktu itu buat tahu kan kinetic wall bisa gerak-gerak kayak di Bandara Canggih atau apa gitu loh. Pokoknya yang kayak waktu minta kayak waktu itu kayak 1 square meter itu 50 juta kalau nggak salah harganya. Itunya kasih quote ke mereka karena emang kayak ini tujuannya apa Bu? Mau untuk cuma buat 1 bulan di exhibit rusak atau apa, kan beda-beda kan ya. Kan artinya kualitas motor di dalamnya harus sesuai sama keperluan budget si klien dong. Tapi kan klien jadi motornya emang semahal itu ya, mau yang bagus ya artinya harus pakai motor yang bagus gitu, yang bisa tahan sama akhirnya pas di luar kan dia harus tahan outdoor kan, dan itu kan semua ada harga kan, yang kayak gitu kadang-kadang klien mau tapi pas ini relate sama pricingnya kayak nggak ketemu gitu, mereka nggak masuk akal gitu. Tapi memang begitu Bu gitu, coba order dari luar gitu mungkin juga akan lebih mahal gitu. Benar sih. Banyak banget yang request kayak gitu, tapi Adian pasti kesandungnya sama masalah pricing sama maintenance. Dua itu. Itu termasuk challenge ya Kak? Iya challenge, pasti challenge. Tapi kan orang Indonesia kan maunya selalu bisa murah gitu, bisa bagus gitu, bisa cepat. Orang Indonesia yang mau gitu, mereka nggak akan mau mengeluarkan uang besar mahal gitu. Inola ada pertanyaan? Cuman kepikir aja itu bakal harus dikalibrasi terus juga kan ya, kalau misalnya apa? Kalau misalnya mechanical itu? Iya, kayak kalau instalasi lama gitu, pasti presisinya kan harus diperhatiin. Ya, betul sekali. Dan biasanya kan kalau kayak gitu kan kita bisa bikin kayak self calibrated wall dulu kan. Jadi tiap kali dia on dia pasti kalibrasi ulang dari nol. Terus dia baru animasi gitu loh. Tapi kan motornya kan lama-lama juga pasti ada aus ya atau apa, kayak stepper atau servernya. Dia stepper motornya pasti suatu saat dia akan kehilangan konsistensinya juga kan. Iya. Ya itulah ya, kadang-kadang kayak gitu gimana ya, karena apa kayak gitu kadang-kadang mikir apa kayak misalnya proyek-proyek kayak gini harus mulai punya proyek dari luar, bawa porto kayak gue bisa bikin kayak gini terus datang ke Indonesia biar orang percaya atau apa sih, nggak tahu juga ya. Tapi kadang Indonesia lebih percaya apa yang di luar dulu kan. Iya benar sih. Misalnya miskomunikasi juga, kayak mereka nggak tahu apa yang mereka expect. Kalau perihal kayak misalnya kayak Kakak bilang tadi, dia mau kayak gini, tapi nggak tahu itu maintenance-nya harus gimana, harus tambahan yang lainnya. Jadi karena knowledge
computing masih kurang juga di beberapa bagian, jadinya agak ada gap in knowledge gitu. Iya. Jadi challenge lagi. Iya. Terus sekarang enak sih, maksudnya kayak sekarang kalau ada AnyDesk kayak gitu-gitu kan, jadi kita bisa commuting on dari distance juga. Berapa kali programmer kayak benerin karyaku, tapi dari rumah aja. Coba open AnyDesk, terus dia masuk komputer, oh ini rusak, cek deh, ini respon nggak? Gitu. Jadi aku di lokasi, programmer nggak usah datang ke Jakarta, dari rumahnya dia aja, dari kamar atau dari handphone di mana aja, dia tinggal kayak ini cek deh, ini jalan nggak yang dikasih perintah, oh ini nggak jalan nih, oh coba deh cek kabel bagian situ, pasti dia enak dari bolak-baliknya. Sekarang udah lumayan banget, jadi nggak usah datang langsung di tempat itu, jadi udah bisa diwakili sama teknologi kayak gitu, udah lumayan banget sih. Semuanya remote aja gitu, tanpa perlu ada di tempat. Iya. Ada ini nggak Kak, kayak feedback gitu dari audiensnya Kakak tentang exhibition atau pameran yang Kakak pamerin khususnya yang di Indonesia gitu? Kalau yang sekarang sih banyak yang emang praktek yang aku lakuin lumayan jarang ya sama senior-senior lokal. Jadi audiens yang datang ke sini juga cukup merasakan apa yang aku bikinnya suatu hal yang berbeda banget sih dibandingkan seniman lainnya gitu. Jadi begitu sih. Jadi cukup antusiasnya gede banget ternyata, kayak setelah Ramadan kata galerinya kayak sehari bisa sampai 400 orang datang ke galeri di Praga, dan kalau weekend kemarin 2 hari berturut-turut 800 guys dalam 2 hari gitu, kayak ramai banget, udah kayak pasar nih, lihat apa semuanya foto ketemu kepala orang, udah enggak. Seneng dong Kak. Artinya banyak interest. Maksudnya kasihan juga aja sih, harusnya bisa lebih. Kalau karya aku lebih senangnya kayak 5-10 orang lihat aja, jadi nggak terlalu. Kalau 800 berat banget sih, pasti capek sih lihatnya ketemu orang jadi nggak gimana nikmatinya gitu. Iya sih. Iya. Dan mostly nggak bisa selfie sih di karya, banyak yang bilangnya karya nggak bisa selfie juga. Ya sorry ya, emang bukan tujuannya buat selfie. Gitu. Tapi ada kepikiran dari feedback itu, ada kepikiran untuk pameran selanjutnya Kak, kayak pameran saja belum sih, ini masih cukup exhausted juga ya, cukup capek ya beresin pameran ini juga masih. Kemarin sebelumnya kayak nonstop gitu, project pameran di Museum Macan, terus lanjut lagi ke sini, jadi belum ada jeda istirahat, dan ntar lagi juga 1 bulan lagi pameran Singapura, terus karena udah kayak butuh sedikit istirahat sih sebenarnya, jadi belum kepikiran kayak kedepannya mau bikin karya apa lagi, dan mungkin juga nggak akan dalam waktu dekat lagi sih pameran lagi di Indonesia, mungkin 2 tahun dari sekarang kali ya paling dekat, jadi biar ada jeda. ini Kakak di praktisinya di Jakarta ya? Ini ya di Jakarta, tapi aku tinggal di Bandung. Oh Bandung. Praktis studio di Bandung, terus pameran dan lain-lain di Jakarta sih. Jadi produksi semua di Bandung, di studio, terus pas ada pameran baru di transport. Ya enak sih, soalnya Bandung lebih udara lebih dingin, terus lebih tenang ya, nggak terlalu panas, terus hiruk-pikuk. Nggak macetnya, kalau ada apa-apa paling cuma order Tokopedia dari Jakarta ke Bandung udah nyampe, jadi kita nggak usah lari ke Jakarta, hal kayak gitu. Boleh nggak Kak kalau misalnya aku sama Vinola udah di Indo, kita main-main? Studio. Apaan boleh? Coba Bandung boleh.
Ke Bandung boleh loh, silahkan. Kalau di Jakarta, kalau lagi pas pamer di Jakarta juga boleh. Mungkin pas kayak lagi art Jakarta atau apa kayak gitu loh, bisa. Please. Kapan tahun lalu itu sempat ada juga balik lagi ya Art Jakarta itu ya. Iya, Jakarta. Ada sekarang udah minggu depan juga udah. Besok udah mulai art Jakarta yang garden yang buat yang di taman-taman besok. Terus tahun ini bulan November kalau nggak salah Jakarta lagi besar di Kemayoran. Di itu apa namanya? Apa sih nama tempatnya Kemayoran itu? PRJ. Balai. Ya PRJ ya. J-Expo. Oh ya J-Expo. Jakarta. Betul. Kalian di Indonesia di Jakarta? Aku asal Palembang sih, tapi sekarang udah pindah Tangerang. Iya. Oh, Tangerang ini ya. Tangerang gampang lah. Terus Saya di Jakarta, tapi mau Jakarta pindah juga. ke Cibubur. Cibubur masih Jakarta lah ya. Itu masih Jakarta semua Tangerang. Iya. Oke. Oh ya. Aku nggak nyangka sih jujur aja, maksudnya karena nggak nyangka karena nggak biasanya gitu lihat ada creative computing sebagai medium untuk kesenian, dan semoga nanti bisa main-main dan ngeliat sih. Banyak banget, malah apa kalau lihat pameran London banyak banget kayak banyak banget deh kalau bisa hop suka hop galeri atau apa gitu. Kayak sekarang apa sih lagi ini kan Traffic Anadol yang di Serpentine kan lumayan juga kan AI generated image kayak gitu. Di Jakarta belum pernah. Iya, lebih ke Indonesia sih Kak. Di Indonesia belum pernah lihat exhibition yang pakai teknologi creative computing gitu, jadi interested banget. Oh, tapi kan pasti akan ini deh level langsung drop gitu loh. Jadi udah biasa lihat yang di UK gitu luar, terus misalnya apa udah biasa lihat Traffic Anadol terus datang ke Indonesia lihat yang perumahan lokal ya karya kayak gitu juga gitu, pasti jauh sih, drop sih gitu. Maksudnya dari kualitas layar yang kita punya pasti nggak akan sebagus requestnya si Traffic Anadol di Serpentine gitu. Tapi mereka punya history yang panjang sih. Selain Indonesia masih baru berkembangin bidang ini, jadi memang nggak bisa tapi ya kita untuk pasti ada sih orang anak muda banyak lah pasti akan berkembang sih. Yang problemnya di Indonesia mostly yang gue lihat nggak pernah punya ini aja sih, selalu harus niru seseorang gitu loh. Jadi nggak punya aktualisasi diri yang benar gitu, tapi lebih kayak harus karya kayak siapa gitu. Jadi nggak pernah bisa apa ya di situ lah kurang menariknya gitu pas ini ngikut di sini nih gitu. Influencernya selalu ketempel banget aja sih. Kita bisa lihat dari yang karya-karya NFT kan, suka lihat karya-karya NFT enggak ya? Kayak ilustrator Indonesia kadang-kadang juga mirip ya sama ini gitu. Sama Suci pun juga kayak gitu sih Kak. Kebetulan aku S1-nya sastra, jadi aku juga ngelihat ada tren yang kurang lebih mirip. Jadi kayak masih belum ada regenerasi gitu untuk karya-karya tulis yang original, benar-benar dari masih sedikit walaupun ada tapi ya. Iya, tapi yang kadang-kadang malah yang terjadi malah yang besar di market atau di pasaran itu malah yang ngopi-ngopi itu. Jadi yang seorang punya nilai original malah nggak keangkat aja, ketinggalan di belakang, padahal yang kopi-kopi itu ada di depan semua gitu. Itu nanti kita bisa sambil ngobrol
sambil ngopi di waktu yang lain mungkin bisa Lama itu jalan. udah ya. Ya udah kabarin aja kalau pas dari Jakarta apa. Ya kita coba deh. Janji. Terus semoga juga lagi pas ada pameran ya di Jakarta yang bisa dilihat. Mungkin terakhir aku mau tahu Ya. menurut kakak penting nggak sih untuk hal ini itu dikembangin gini, intersection antara seni dan teknologi ini dikembangin di Indo dan Penting banget sih kalau kayak gitu mah, kalau saya ya semuanya pasti penting lah gitu. Cuma masalahnya ya dikembangin, siapa yang mau kembang ya selalu kayak balik lagi ke peran serta pemerintah ya gitu ya. Mereka selalu mau nih yang paling terakhir, tapi kan mereka kan nggak pernah suportif dalam bentuk benar-benar yang kita butuhin ya. Sedangkan kita sebagai anak muda, nggak apa ya, anak umur 20 sampai 40, kita kan mulai bikin kan, dan kita misalnya ada di jalur kreatif teknologi sini nih, kan semua butuh dana kan. Nah, ya maksudnya pemerintah nggak pernah ada kayak bikin semacam fab lab lah buat generasi ini, kayak oh kalian butuh kerjain barang-barang kayak gini, bisa nih ke gedung ini, ntar dibantuin dikerjain kayak maksudnya cara simpelnya kan difasilitasi oleh pemerintah itu penting ya gitu. Jadi kayak dari luar datang Indonesia bisa kepake gitu, apa bisa nge-explore sesuatu gitu kan. Kebanyakan selama ini udah pintar bagus, dari luar datang sini nggak tahu apa-apain kan. Terus jadi kayak apa lagi, mau ini sama fashion gitu, desainernya udah ada, terus kalian udah ada, udah bisa nih coding fashionnya nih, tapi nggak ada labnya gitu. Paling nggak kalau pemerintah bisa ngasih si kreatif lab itu gitu, kalian bisa datang ngobrol ketemu di lab, udah coba-coba nih gitu kan. Itu di Amerika banyak, di UK banyak sih kayak gitu, kayak fab lab kayak waktu itu pernah ikut di Liverpool, ada namanya Fact, itu juga kalau butuh solusi teknologi, kalian tinggal ke sana terus ngobrol sama orang-orang sana gitu. Mereka di dalam studionya ada 3D printer semua komplit, laser cut semuanya, jadi kayak kita bisa kembangin gitu. Arduino banyak banget, apalagi Raspberry Pi, pokoknya udah tinggal seru deh kayak gitu. Itu kayaknya yang nggak pernah kesampaian di sini ya, cuma sekedar yuk kita dukung, nggak dukung omongan doang. Dukung. Kita butuh lebih, kita butuh event, palingnya kita butuh event, pameran apa gitu kan. Terus di supportnya apa gitu. Coba bikin ini deh buat pameran. Terus kita kan daerah banyak banget ya gitu. Kayak coba di Palembang coba bikin ini, coba di Surabaya bikin ini. Kan semuanya Jakarta. Gitu. Masih sentris ya. Padahal banyak kan galeri seni di Bandung juga. Iya, Bandung juga ada. Tapi maksudnya kayak peran kayak yang apa namanya creative computing ini loh, apakah bisa dipakai di daerah atau enggak gitu loh. Apalagi misalnya sekarang mau bangun Solo gitu ya, apakah ada anak-anak, ada event-event yang kayak gitu di Solo gitu. Apalagi sih, atau ya harus banyak di distribusi sih event-eventnya juga gitu. Jadi kan tenaga-tenaga itu mulai banyak juga gitu. Kenapa enggak gitu? Kan paling mostly bakal berhenti apa sih di konser ya, kepakainya kayak gitu, konser, terus apa lagi, nggak terlalu banyak sih gitu, sayang. Iya. Emang ujungnya kita harus yang kerja keras aja sih, kayak sendirian gitu, kerja keras kayak apa namanya, ketok-ketok dinding sendirian, ayo Pak lihat saya Pak gitu. Udah pernah coba approach gitu?
Kak, Apa? sama komunitasnya ke pemerintah? Aku pemerintah pernah berapa kali ikut project pemerintah juga ya. Udah pernah ikut pameran London Design Biennale di Somerset sama pemerintah juga. Ya mereka seperti itulah ya. Oke, kita dukung pameran, terus mereka hilang 3 bulan selama rapat. 3 bulan kok nggak ada pemerintah ya gitu ya. Terus ya, muncul di 1 bulan terakhir ya pokoknya. Udah deadline semua, terus dia janjiin kayak dananya udah turun kayak 1 bulan setelah apa, tapi akhirnya turunnya 2 minggu sebelum pameran dimulai. Jadi kayak kita kayak ya lari-lari semua kan. Iya tuh, ya repot juga ya kalau kayak gitu. Iya, terus kita ngakalinnya banyak banget gitu kayak ini gimana ya, pusing banget deh pokoknya ngakalin semua itu. Jadi emang ya susah sih ya. Maksudnya orang-orang yang ada di badan pemerintah juga mereka juga nggak tahu sih gitu. Kadang-kadang tapi kalau misalnya orang-orang yang di badan pemerintah diisi sama orang-orang kalian yang sebenarnya kompetensinya bagus, pasti kalian juga kenanya kayak senioritas. Kamu dari mana? So dari UK. Kamu bisa apa? Makanya kayak itu jadi lesu lagi kan yang buat semangat buat mau si dunia kreatif computing itu jadi lesu gitu gara-gara senioritas dan lain-lain di ini pemerintah, di struktural pemerintah gitu. Jadi ya kayak kalau bisa cari modal, bisa private semuanya sendiri, itu paling salah satu jalan paling bagus ya. Start. Cari project, cari masalah, cari fashion show paling gampang, cari masalah atau fashion show, konser atau apa-apa gitu. Iya sih. Benar juga. Memang harus dari kita sendiri yang mandiri untuk bangun. Ya. Aku sih udah nggak ada ini mungkin kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol lebih banyak. Kalau Nola mungkin apa ada yang bertanya? Ya cuman pengen excited untuk lihat di project-projectnya sama kemungkinan untuk project-project kedepannya mulai berkembang. Iya. Ya harus berani sih ya. Kalian tuh harus berani untuk nggak ada apa-apa nih. Coba bikin aja dulu deh gitu. Jadi jangan kalau nunggu sih nggak akan dapat ya. Kalau nunggu takutnya nggak akan dapat. Tapi kalau coba langsung berkreasi mungkin kemungkinannya akan lebih bagus sih. Karena pernah bikin ini ya, pernah mulai ada portfolio tanpa ada orang yang minta, kadang-kadang itu lebih. Ya, tapi ya itu ya uang lagi, kalian akan kayak apa ada masukan nih semuanya ngabisin uang gitu. Ya semangatlah kalian. Makasih Kak. Aku udah dapat banyak. Semangat. Udah. Ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak untuk waktunya. Ya. Dapat banyak juga. Semoga ya kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanya lewat feed. Adminnya Roh juga bisa ditanya aja, ntar bisa disampaikan ke saya juga. Ntar dikirimin teks pengantarnya, aku minta kirimin deh ya ke kalian biar dibaca juga. Thank you banget Kak buat waktunya juga. Ya. Sama ini satu lagi. Ada hint yang mungkin untuk ke depan akan sangat berguna bagi kalian, itu adalah ya udah sustainable energy, sustainable things yang kayak gitu, itu jadi isu yang cukup lagi lumayan sih di Indonesia, tapi yang nggak pernah tahu itu benar-benar mereka mau bahas sustainable energy atau enggak, tapi ya termnya itu seksi banget sih sekarang, tapi banyak banget kemungkinan creative coding dari hal-hal seperti itu. Ngikutin tren dunia kayaknya memang. Iya. Tahu deh. Gitu.
Oke. Ya, Nanti ya. makasih ya Kak. Semoga sukses buat exhibitionnya. Sama. Sampai jumpa lagi Kak.